Manchester City memastikan diri meraih treble winners di musim ini. Status tersebut dikunci setelah Manchester City menyabet trofi Liga Champions usai menang atas Inter Milan lewat gol tunggal Rodri di Olympic Stadium. Sebelum Liga Champions, Manchester City sudah lebih dahulu mengunci 2 gelar. Itu adalah Premier League dan juga Piala FA. Trofi Premier League diraih Manchester City setelah mampu comeback dalam persaingan dengan Arsenal. Sementara Piala FA diraih Manchester City usai membekuk rival sekota Manchester United dengan skor 2-1. Liga Champions menjadi penutup manis Manchester City di musim ini. Pada akhirnya rasa penasaran The Citizen terbayarkan. Mereka bisa menjadi juara setelah berkali-kali gagal. Treble winners kali ini juga mengantarkan manajer Pep Guardiola mencetak sejarah. Dia merupakan juru taktik pertama yang merengkuh 2 treble winners bersama dengan Barcelona pada musim 2008-2009 dan bersama dengan Manchester City. Manchester City pada akhirnya menuntaskan rasa penasarannya akan Liga Champions. Mereka berhasil menjadi juara Liga Champions untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub, usai mengalahkan Inter Milan di Olympic Stadium. Keberhasilan Manchester City juara bisa dibilang merupakan hasil dari kerja keras dan rasa tak kenal menyerah. Meski berkali-kali gagal, Manchester City terus mencoba untuk bisa meraih trofi Liga Champions. Mimpi itu akhirnya tercapai. Pep Guardiola juga membuktikan diri bisa menjadi juara Liga Champions tanpa pemain-pemain hebat yang sempat mengelilinginya semasa di Barcelona seperti Lionel Messi, Xavi Hernandez dan juga Andreas Iniesta. Pencapaian ini juga menjadi bukti kalau Guardiola memang punya kecerdasan di atas rata-rata dalam meramu tim. Itu terlihat dari 4 momen kunci di laga lawan Inter yang pada akhirnya membawa Manchester City juara Liga Champions. Semua momen itu benar-benar diciptakan oleh Pep Guardiola. John Stones menjadi salah satu bukti kecerdasan Guardiola dalam meracik strategi. Ketika mengumumkan susunan pemain, agak membingungkan ketika Guardiola menurunkan Stones sebagai gelandang bertahan bersama dengan Rodri. Ternyata ini adalah cara Guardiola mengatasi hilangnya Joao Cancelo di sisi kiri pertahanan. Modifikasi strategi ini juga diterapkan karena Guardiola ingin menghadapi lini tengah Inter Milan yang terkenal dalam. Guardiola juga akhirnya membuang sisi negatifnya sebagai manajer yang overthinking dengan percaya kepada Rodri. Dia memainkan Rodri sebagai starter, tak seperti final di musim 2020-2021. Ketika itu Rodri dicadangkan karena ingin memberikan kebebasan kepada Ilkay Gundogan. Tapi pada akhirnya keputusan itu dibayar mahal lantaran umpan terobosan yang diterima oleh Kai Havertz berujung gol kemenangan bagi Chelsea. Padahal umpan seperti itu biasanya bisa dipotong oleh Rodri. Kini Rodri juga menjadi pahlawan dengan gol tunggalnya ke gawang Andre Onana. Cederanya Kevin De Bruyne di menit 36 memang bikin pusing Guardiola. Sebab saat itu sebenarnya Manchester City mulai panas. Tapi karena Kevin De Bruyne tak bisa dipaksakan bermain, Pep Guardiola harus mengambil keputusan. Jadilah Phil Foden masuk menggantikan Kevin De Bruyne.